खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda MTA dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi nih di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Intelektual Muda Ahmadi season kedua. Ini adalah program tempat para intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal manusia, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Sobat Muda MTA, kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait Islam dan ateisme. Jika di episode yang lalu kita membahasnya dari sudut pandang agama, maka kali ini kita akan angkat argumen orang-orang ateis yang na'udzubillah menafikan sosok Tuhan dari sisi ilmiah. Lalu, bagaimanakah jawaban Islam atas argumen-argumen tersebut? Yuk, langsung aja kita cari tahu jawabannya bersama Muhammad Sulaiman Feros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali kita akan membahas beberapa topik terkait Islam dan juga ateisme. Sebelumnya kita telah membahas beberapa hal berkenaan dengan asal mula agama, teori-teori yang menerangkan bagaimana terjadinya atau terbentuknya agama, dan kemudian apa peran-peran yang ditunjukkan oleh para nabi yang membawa agama tersebut. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan ateisme dan juga Islam, di mana ateisme itu ialah paham di mana mereka penganutnya tidak mengakui adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sejatinya munculnya paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan muncul karena kecongkakan manusia, atau justru ini adalah tanda kekurangan pengetahuan oleh manusia itu sendiri. Apabila kita mengamati dan mempelajari sains, kita tentu dan pastinya akan menemukan bahwa harus ada wujud pencipta alam semesta ini. Dan dengan perenungan yang mendalam, tentu kita akan menemukan adanya wujud Tuhan. Karena itu, sedikit banyaknya kita akan bahas dari sisi sains dalam topik kita kali ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ada beberapa argumen terkait dengan keberadaan Tuhan. Atau argumen ini diterangkan oleh para penganut ateisme, di mana mereka membuktikan atau berusaha membuktikan bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Yang pertama ialah argumen yang mereka terangkan bahwa ketiadaan bukti empiris mengenai wujud Tuhan. Mereka menyatakan tidak ada bukti empiris ataupun ilmiah yang menunjukkan adanya Tuhan. Semua fenomena alam dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam tanpa perlu melibatkan entitas supranatural. Pemirsa, kalau kita menarik bagaimana pendapat yang diterangkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai imam kita di zaman ini, sebagai utusan Allah Ta'ala di zaman sekarang ini, beliau menerangkan bahwa Al-Quran itu ialah firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Sedangkan sains ialah perbuatan atau tindakan Tuhan. Maknanya ialah dua hal ini ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari koin yang sama. Oleh karena itu, apabila kita mempelajari Al-Quran, kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita mempelajari sains, kita akan menemukan bahwa Tuhan ada dan memang menjalankan kehidupan alam semesta ini.
Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, beberapa pendapat mengatakan bahwa paling tidak di dalam Al-Quran ada 750 ayat berkenaan dengan sains. Karena itu, semua penemuan-penemuan yang muncul dengan adanya pengetahuan itu sejatinya mendukung teori adanya Tuhan. Apabila kita mempelajari sains seutuhnya, mempelajari ilmu pengetahuan mengenai alam, mengamati apa yang terjadi di alam dan gerak-gerik alam semesta ini, maka pasti diperlukan wujud yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan di balik itu ada Tuhan yang mengatur jalannya alam semesta. Karena itu, argumen yang pertama ini terbantahkan dengan kita mempelajari hukum-hukum alam itu sendiri. Yang berikutnya ialah argumen evolusi. Mereka menyatakan bahwa teori evolusi memberikan penjelasan ilmiah tentang asal-usul kehidupan dan manusia tanpa perlu adanya campur tangan Tuhan. Kalau kita melihat teori evolusi yang umum dipahami saat ini, dikatakan bahwa evolusi itu terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya campur tangan Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Hadrat Khalifah kita, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah, beliau menerangkan bahwa evolusi itu terjadi dengan bimbingan dari Sang Pencipta itu sendiri. Artinya memang ada tujuan yang ingin dicapai dengan terjadinya evolusi. Artinya ini juga membuktikan ada wujud yang membimbing evolusi itu berjalan ke arah mana, dan pada akhirnya dengan kesempurnaan dari suatu wujud, suatu makhluk, itu membuktikan bahwa ada sosok yang mengatur jalannya evolusi ini. Yang berikutnya ialah argumen filsafat alam. Dikatakan bahwa alam semesta ini tampak berfungsi secara independen, tanpa perlu adanya pencipta atau pemelihara supranatural. Nah, ini kembali lagi, apabila kita mengamati gerak-gerik alam semesta ini, maka kita akan sampai kepada kesimpulan harus ada sosok yang memulai pekerjaan alam semesta ini, dan memang Tuhan menerangkan di dalam Al-Quran bahwa alam semesta ini tadinya dimulai dari suatu benda yang padat, dimampatkan. Kemudian benda ini meledak, dan ini didukung oleh teori Big Bang yang saat ini umum dipelajari, bahwa setelah terjadinya ledakan besar itu, kemudian terciptalah alam semesta sebagaimana yang kita saksikan seperti sekarang ini. Tentu ini adalah sebuah proses yang panjang, tetapi dengan mengamati gerak-gerik alam semesta, apakah itu pergantian siang dan malam, apakah itu pergantian musim, kesemuanya itu membuktikan bahwa ada sosok, ada zat yang mengatur jalannya gerak-gerik alam semesta ini. Karena itu dengan merenungkan seluruh kejadian alam semesta, seharusnya para ilmuwan dapat membuktikan bahwa ada sosok di balik ini semua. Yang terakhir atau yang keempat ialah argumen kausalitas, yaitu sebab. Dikatakan jika segala sesuatu membutuhkan penyebab, maka Tuhan pun harus membutuhkan penyebab. Jika Tuhan tidak membutuhkan penyebab, maka mungkin saja alam semesta juga tidak membutuhkan penyebab. Kalau kita berpikir bagaimana manusia diciptakan, siapa yang menciptakannya, dan kalau kita sampai pada sebab yang terakhir dari seluruh rangkaian yang kita renungkan, maka Huzur mengatakan sebab yang terakhir itu adalah wujud Allah Ta'ala, wujud Sang Pencipta.
Jadi sejauh mana kita memikirkan rangkaian sebab akibat ini, titik yang terakhir di mana kita tidak menemukan lagi ada yang setelah itu, maka itulah wujud Sang Pencipta. Kalau kita menarik kesimpulan dari sifat Tuhan, Allah Ta'ala itu dikatakan dia azali dan juga abadi. Artinya Tuhan itu memang sudah ada sejak awal dan dia akan selamanya ada karena dia bersifat kekal. Sementara kita yang diciptakan hanya akan berlalu di dunia ini dan kemudian akan pergi ke alam yang berikutnya yang pada akhirnya akan juga menemui masa di mana tidak ada lagi kehidupan, artinya kita mengalami kematian yang total. Pemirsa, menemukan Allah Ta'ala tidak dapat dicapai dengan penglihatan jasmani. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Tuhan itu tersembunyi di balik 70.000 relung cahaya. Karena itu, sejatinya apabila kita berusaha mencari wujud Allah Ta'ala, maka dia harus dicapai dengan penglihatan rohani. Kalau kita melihat kenapa wahyu ilahi diturunkan, itu adalah bukti bahwa dia bercakap-cakap melalui batin. Barangkali kita mengetahui kisah Nabi Musa alaihissalam yang berusaha keras untuk mencapai Allah Ta'ala dengan penglihatan jasmani. Beliau alaihissalam berusaha membujuk Tuhan supaya mau menampakkan wujudnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah Ta'ala sedikit saja membukakan tabir yang menutupinya, maka kebesaran Allah Ta'ala itu sangat menakjubkan Nabi Musa alaihissalam sehingga hampir-hampir beliau pingsan karena melihat keajaiban yang muncul di depan pandangan beliau. Karena itu ini membuktikan bahwa wujud Allah Ta'ala tidak mampu dan tidak akan mampu dicapai dengan penglihatan jasmani. Sebaliknya apabila kita ingin melihatnya dengan mata kita, tentu kita harus mengawalinya dengan mengamati ciptaan-ciptaannya. Ini adalah solusi bagi kaum ateis yang berusaha mencari kebenaran. Apabila kita menyangkal keberadaan Tuhan tanpa mencari wujudnya, maka tentu itu hanyalah omong kosong belaka. Kebenaran hakiki tentu harus dicapai dan akan dicapai dengan perenungan yang mendalam. Karena itu Al-Quran berkali-kali menanyakan kepada umat manusia, kenapa kita tidak menggunakan akal? Akal yang diberikan oleh Tuhan merupakan bawaan yang ditanamkan kepada kita supaya kita dapat mencapai wujudnya sebagai pencipta kita. Di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa pada mulanya manusia itu diciptakan dari tanah liat. Teringat oleh saya sebuah tafsir berkenaan dengan ini. Huzur kita yang kedua radhiyallahu anhu menerangkan bahwa kiasan atau kalimat yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa kita ini berasal dari tanah liat, itu membuktikan bahwa tanah liat yang dibentuk tadi pada akhirnya dia akan memberikan bunyi apabila kita memberikan sentuhan atau pukulan. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia itu diberikan suatu isyarat oleh Allah Ta'ala, maka dia memiliki taufik, dia memiliki kesempatan untuk menyambut seruan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Seperti bunyi yang dikeluarkan oleh tanah liat yang diberi bentuk, maka seperti itu pula lah manusia apabila disuruh oleh Tuhan, maka dia memiliki kesempatan dan kemampuan yang ditanamkan dalam fitratnya bahwa dia akan mampu menyambut seruan Allah Ta'ala. Kesimpulannya ialah perenungan yang kita lakukan untuk mencapai Allah Ta'ala itu pasti akan mencapai kesuksesan karena Tuhan sendiri menjamin barang siapa yang mencari jalannya maka dia tentu akan menunjukkan jalan menuju ke arahnya. Karena itu tergantung daripada upaya manusia itu sendiri apakah dia mau memulai pencarian terhadap kebenaran hakiki dan akhirnya menemukan Allah Ta'ala ataukah tidak. Apabila
kaum ateis hanya menyangkal kebenaran Tuhan tanpa merenungkan ajaran-ajaran yang menerangkan bahwa Tuhan itu ada, maka tentu ini tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan melahirkan perdebatan yang tiada ujungnya. Di dalam diri manusia telah ditanamkan fitrat oleh Tuhan sebagai wujud pencipta, bahwa ketika manusia menemukan kesulitan dalam hidupnya, maka dia pasti akan mencari tempat perlindungan. Ini adalah fitrat yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala dalam diri setiap individu, bahwa ketika dia merasa tersudut, ketika dia merasa dalam kondisi, dalam titik terendah, maka dia akan mencari wujud pelindung. Ini terlihat ketika bayi dilahirkan ke dunia ini. Maka dia akan menangis lalu mencari pangkuan ibunya. Ketika ibunya memberikan perlindungan dan rasa aman, maka baru dia akan merasa ada sosok ibu sebagai pelindung dirinya dari ketakutannya. Nah, sekarang ini adalah bukti kecil bahwa manusia itu membutuhkan wujud yang lebih besar, di mana dia akan menjadikannya sebagai tempat perlindungan. Apabila seseorang anak mengalami suatu kesulitan, biasanya dia akan mencari ayahnya untuk kemudian mencarikannya solusi. Ini adalah bukti bahwa dari penglihatan kita, dari pengalaman kita, kita dapat melihat bahwa anak-anak tadi itu membutuhkan sosok yang lebih besar, dan memang seperti itulah manusia ditanamkan fitrat bahwa dia akan kembali mencari wujud Tuhannya apabila dia menemukan kesulitan. Tuhan sendiri yang menerangkan dalam kitab sucinya bahwa kami, kata Allah, akan menguji manusia itu dengan berbagai macam musibah, dengan kelaparan, dengan kesedihan, dan juga kekurangan. Karena itu, ketika manusia mengalami atau melewati masa-masa yang sulit seperti itu, maka dia akan mencari, sesuai fitratnya, dia akan mencari perlindungan Allah Ta'ala, dan itu membuktikan bahwa ini tidak hanya dibentuk oleh pikirannya saja, tetapi dari fitrat inilah dia membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Selain daripada itu, ketika dia mengucapkan atau memohon doa, maka ketika Tuhan mengabulkan doa-doanya, itu menjadi bukti tersendiri bahwa Tuhan itu ada dan mendengar serta menjawab doa-doanya. Ini menjadi dalil utama bagi mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan dapat dibuktikan dengan memanjatkan doa dan Tuhan akan memberikan jawaban, dan itu adalah bukti yang paling kuat bahwa Tuhan itu memang ada. Sobat Muda MTA, demikianlah pembahasan pada episode kali ini yang sekaligus menutup topik Islam dan ateisme. Semoga dapat memberikan pencerahan serta meningkatkan keimanan kita ya. Nah, kira-kira topik apa lagi nih yang akan kita bahas berikutnya? Penasaran kan? Wah, kalau yang satu ini perlu kita tunggu jawabannya di episode Intelektual Muda Ahmadi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.